Xiao Yan gege, klan Gu pasti menderita pukulan karena lenyapnya klan Si. Saya mungkin harus kembali dan melihat-lihat. Xiao Yan melihat ke langit barat laut dari puncak gunung hijau. Suara lembut dan indah Sun Er menggelitik telinganya. Dia merasa sedikit emosional. Dia secara alami mengerti bahwa hilangnya 2 tahun Sun Er akan menyebabkan keributan besar dalam klan Gu, jadi dia harus melakukan perjalanan kembali sekarang setelah dia keluar dari alam api iblis. Ditambah, ada berita tentang lenyapnya klan Si. Sun Er, aku sudah berjanji akan pergi ke klan Gu untuk melamar kamu. Tunggu aku. Tangan Xiao Yan dengan lembut meraih ke udara di depannya saat dia mengepal, seolah dia ingin meraih sosok yang telah menghilang ke kejauhan. Dia dengan cepat menarik emosinya beberapa saat kemudian sebelum matanya secara bertahap menyipit. Dia telah berhasil memahami situasi saat ini antara aliansi Sky Manshah dan Hall of Soul selama perjalanannya. Pertarungan panas yang berapi-api antara kedua belah pihak telah jauh melebihi ekspektasinya. Saat ini, tidak ada pihak yang akan beristirahat sampai yang lain binasa. Hall of Souls telah menghancurkan cukup banyak kota aliansi Sky Manshah sementara aliansi telah menghancurkan beberapa aula cabang. Para eselon atas yang sebenarnya berhasil menahan, tetapi kedua belah pihak masih bisa digambarkan telah membunuh sampai mereka gila. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak akan keberatan dengan situasi ini. Hall of Souls adalah musuh yang mematikan baginya, dan mustahil bagi mereka untuk berdamai. Dia pernah berpikir tentang kemungkinan situasi saat ini, tetapi dia tidak mengira itu akan datang begitu cepat dan ganas. Kematian dan cedera tidak bisa dihindari saat 2 harimau bertarung. Hall of Souls telah menderita kerugian besar kali ini. Mengingat sikap mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk menelan kerugian seperti itu, tetapi aliansi saat ini tidak hanya memiliki leluhur Xiao Chen, tetapi juga diam-diam dilindungi oleh leluhur Menara Pil. Terlepas dari seberapa mendominasi kepala Hall of Souls, dia tidak akan berani untuk menyerang aliansi. Padahal, masih ada klan Hun di belakang Hall of Souls. Dengan aula jiwa yang menjadi cakar dari klan Hun, kerang tersebut kemungkinan besar tidak ingin melihat aula tersebut dihancurkan oleh tangan aliansi Sky Manshah. Mata Xiao Yan berkedip. Meskipun dia baru saja kembali ke dunia ini, tidak sulit untuk membuat beberapa tebakan setelah mengumpulkan beberapa informasi. Hall of Souls, mungkin ini saatnya untuk benar-benar bertarung. Saat itu, Anda memandikan klan Xiao saya dengan darah dan hampir mengakhiri garis keturunan klan Xiao saya. Sekarang, saatnya membayar darah dengan darah. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya. Nyala api membubung di matanya, tetapi perasaan gelap dan sedingin es tiba-tiba terekspos. Tubuhnya bergerak, dan fluktuasi spasialnya lenyap dengan cara yang aneh. Menjadi markas besar aliansi Sky Manshah, pavilion bintang jatuh saat ini tidak hanya berkembang berkali-kali, ada juga ahli yang tak terhitung jumlahnya di dalam markas. Pertahanannya tampak tidak bisa ditembus. Bahkan individu kelas elit Dou Sheng akan kesulitan menyelinap tanpa ada yang menyadarinya. Saat aliansi Sky Manshah tumbuh dengan cepat, beberapa suara yang berasal dari berbagai faksi yang menentang aliansi benar-benar lenyap. Selain itu, beberapa faksi yang lebih besar mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan karena berbagai standar diberlakukan pada aliansi. Beberapa murid bahkan mulai mengubah cara mereka menyapa diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi menyebut diri mereka sebagai anggota sekte masing-masing. Sebaliknya, mereka menyebut diri mereka sebagai anggota Sky Manshah. Melalui integrasi yang berkepanjangan ini, berbagai faksi ini secara bertahap bergabung menjadi satu faksi, Sky Manshah. Para pemimpin dari beberapa faksi besar dengan jelas memperhatikan perubahan ini, tetapi mereka akhirnya memberikan persetujuan diam-diam karena aliansi dan Hall of Souls adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Jika ada perubahan dalam aliansi yang menyebabkannya terpecah, entitas terpisah ini pasti akan menjadi target balas dendam Hall of Souls. Pada saat itu, kemungkinan besar mereka akan menemui nasib yang menyedihkan. Mereka hanya memiliki kemampuan untuk melawan Hall of Souls dengan tetap bersama. Jika tidak, mereka akan berakhir sekarat. Alam bintang telah mengalami perubahan drastis dibandingkan 2 tahun lalu. Di atas banyak gunung yang menjulang dari tanah berdiri banyak bangunan besar.
Beberapa aura yang kuat secara samar-samar merembes keluar dari gedung-gedung ini. Daerah ini dapat dianggap sebagai wilayah inti dari aliansi Skymanshah di alam bintang. Jumlah individu kuat yang hadir mencapai angka yang menakutkan. Ada aula yang sangat megah berdiri di puncak gunung di tengah alam bintang. Awan berlama-lama di atasnya, memberinya aura yang luas dan kuat. Banyak persepsi spiritual terus menyebar di sekitar aula seperti jaring. Itu mungkin untuk mendeteksi bahkan semut yang menerobos dengan pertahanan ini. Aliansi telah bertukar pukulan dengan Hall of Soul sebanyak 43 kali selama bulan ini. 3 diantaranya merupakan interaksi skala besar. Meskipun kami telah menghancurkan aula cabang, kami juga telah kehilangan cukup banyak orang. Suasana di aula itu sungguh serius saat Feng Zunse membacakan laporan mengenai pertempuran bulan lalu kepada Yao Lao, yang duduk di kursi pemimpin. Yao Lao perlahan mengangguk setelah mendengar informasi ini. Meski auranya menjadi lebih kuat dibandingkan 2 tahun lalu, wajahnya tampak sedikit lebih tua. Tampaknya masalah aliansi telah menghabiskan banyak vitalitasnya. Ini bukan masalah besar, tetapi baru-baru ini kami mendapatkan beberapa informasi bahwa aula jiwa menjadi tidak sabar karena kebuntuan ini. Feng Zunze merenung sejenak sebelum berbicara. Oh. Banyak eselon atas aliansi segera mengalihkan pandangan mereka setelah mendengar kata-katanya. Menurut intelijen kami, klan Hun akan mengirimkan seorang ahli sejati untuk membantu Hall of Souls dalam melenyapkan aliansi Skymanshah kami. HMPH, mereka sangat sombong. Hall of Souls benar-benar berani mengucapkan kata-kata berani seperti itu dengan tetua Xiao Chen dan leluhur dari Menara Pil di sekitar. Beberapa dengusan rendah bisa terdengar di sekitar aula setelah suara Feng Zunse mencapai semua orang. Kekuatan kuat yang ditunjukkan oleh aliansi Skymanshah selama tahun-tahun ini sangat mengesankan. Dihadapkan dengan kekuatan seperti itu, bahkan Hall of Souls akhirnya menderita kerugian besar. Beberapa orang yang sibuk bahkan menggambarkan aliansi Skymanshah sebagai tuan yang baru lahir di dataran tengah, menyebabkan beberapa orang menjadi sombong. Percaya diri itu bagus. Namun, tidak ada bedanya dengan mencari kematian jika seseorang terlalu percaya diri. Yao Lao melihat sekilas pada beberapa orang yang telah berbicara dan mengomentari situasi dengan suara yang lemah. Apakah kita sudah menemukan siapa yang akan dikirim oleh klan Hun? Feng Zunse menjilat bibirnya. Dia menatap Yao Lao dan mengangguk. Dia berkata, Hun Moqian, dia melihat ke sekeliling ruangan saat dia mengucapkan kata-kata ini, hanya untuk menemukan bahwa banyak yang sedikit tersesat. Dia hanya bisa menambahkan, bintang 6 Dou Sheng. Dikabarkan bahwa dia pernah berpartisipasi dalam pembunuhan Xiao Xuan. Bang! Kalimat terakhir seperti bom berat yang menyebabkan aula bergetar. Syok muncul di banyak wajah. Klan Hun sebenarnya sedang mengirim iblis tua setingkat ini. Sepertinya mereka telah memutuskan untuk menghancurkan aliansi Skymanshah. Hun Qianbai. Suara serak tiba-tiba terdengar di aula yang terkejut. Hampir semua orang menjadi diam saat suara ini terdengar. Banyak pasang mata beralih ke salah satu sudut aula. Sosok kurus diam-diam duduk di tempat itu. Ekspresinya sama membosankannya dengan zombie. Sosok kurus ini adalah Xiao Chen. Leluhur klan Xiao yang telah menyelamatkan dari ilusi api iblis saat itu. Xiao Chen hanya mengucapkan nama ini dengan mulutnya. Setelah itu, dia kembali diam. Hanya individu yang sangat kuat yang dapat merasakan bahwa ruang di sekitarnya secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda runtuh, seperti jantungnya mengalami fluktuasi emosional yang intens. Mengapa klan Hun mengirim iblis tua seperti itu? Apakah mereka tidak takut untuk tidak menyenangkan klan Gu dan 3 klan lainnya? Leluhur Huo Yun mengerutkan kening dan bertanya. Dou Sheng bintang 6, meskipun dia telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya dan berhasil menembus bintang kedua kelas Dou Sheng dengan bantuan beberapa pil obat, dia masih merasakan tekanan tak berdaya saat menghadapi level ini. Saat ini, klan kuno ini saling mencurigai. Mereka takut insiden klan Ling dan klan Si akan terulang kembali. Siapa yang punya waktu luang untuk mengkhawatirkan klan Hun? Apalagi klan Hun tampaknya sedang berada di udara. Jika tidak, orang yang akan datang bukanlah Hun Qianmo,
Tetua pertama Menara Pil menggelengkan kepalanya. Ekspresinya muram saat dia berkata, jika iblis tua ini benar-benar bermaksud untuk campur tangan, kemungkinan kita hanya bisa mengundang leluhur untuk bertarung. Namun, jika ini masalahnya, Aula Jiwa hanya perlu mengirim kepala Aula Jiwa, atau Pak Tua Hunmo untuk sementara menahan Tetua Xiao Chen. Jika ini masalahnya, kekuatan terbesar kita akan sepenuhnya terkendali. Orang terakhir yang tersisa dapat memimpin para ahli dari Aula Jiwa dan menyerang aliansi kita. Aula menjadi sunyi setelah mendengar analisis penatua pertama Menara Pil. Meskipun aliansi Sky Mansion telah berkembang pesat, mereka hampir tidak dapat melawan ahli tingkat puncak Aula Jiwa. Namun, keseimbangan ini telah dihancurkan oleh aksi besar klan Hun. Pada saat itu, dokter peri kecil, King Lin, dan saya akan bergandengan tangan dan melihat apakah kita dapat menahan kepala Aula Jiwa. Yao Lao mengungkapkan ekspresi kontemplasi sebelum berbicara beberapa saat kemudian. Tetua pertama Menara Pil tanpa daya menggelengkan kepalanya setelah mendengar jawaban ini. Lupakan tentang melihat apakah mereka bertiga mampu menahan bintang 5 Dou Sheng kepala Aula Jiwa. Bahkan jika mereka hampir tidak bisa melakukannya, elit Dou Sheng Aula Jiwa akan tetap tanpa lawan. Hanya Dou Sheng yang bisa menahan Dou Sheng. Jika elit Dou Sheng Aula Jiwa diizinkan untuk menyerang, mereka akan memberikan pukulan destruktif kepada pasukan aliansi yang tersisa. Kami tidak akan menghadapi sakit kepala ini jika Nona Zian ada di sekitar, seseorang dengan lembut mendesah. Zian sangat membantu, tapi masalah naga void kuno belum terselesaikan. 3 Raja Naga Besar telah melarikan diri setelah terluka. Meskipun mereka tidak lagi sekuat sebelumnya, mereka tetap menjadi ancaman. Dia harus tetap di Pulau Naga Timur sampai ketiga pulau itu benar-benar musnah. Aula besar kembali ke keheningan yang menyedihkan. Hanya pada saat ini semua orang menyadari bahwa badai besar secara bertahap terbentuk di atas aliansi. Jika mereka tidak mampu menahan badai ini, semua usaha mereka di masa lalu akan sia-sia. Jika itu adalah kepala Aula Jiwa, tetua pertama Menara Pil ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengatupkan giginya dan berdiri. Sebelum kata-katanya bisa diucapkan, tawa yang jelas yang menyebabkan hati semua orang yang hadir bergetar memotongnya. Serahkan dia padaku. Xiao Chen tiba-tiba membelalakan matanya dari sudut aula. Wajah tanpa emosinya perlahan menunjukkan senyuman gembira. Tawa yang tiba-tiba menyebabkan bagian dalam aula menjadi kusam. Sesaat kemudian, semua tatapan di dalam aula besar itu tiba-tiba bergeser ke pintu masuk. Sinar matahari tersebar turun dari langit di tempat itu saat sosok kurus perlahan muncul di mata semua orang. Xiao Yan, Feng Zunze, leluhur Huo Yun, dan yang lainnya di dalam aula besar bergetar saat sosok itu muncul. Wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Teriakan kaget tanpa sadar keluar dari mulut mereka. Xiao Yan, dia adalah murid langsung dari ketua aliansi? Karena pertumbuhan Sky Mansion, beberapa eselon atas yang saat ini duduk di aula ini memiliki kesan kabur di wajah Xiao Yan. Meskipun penampilannya tidak jelas, mereka semua dengan jelas menyadari seperti apa posisi yang dipegang Xiao Yan di dalam Sky Mansion. Jika Yao Lao dideskripsikan sebagai kepala aliansi Sky Mansion, Xiao Yan adalah pemimpin junior Sky Mansion. Bang! Mulut Yao Lao sedikit terbuka. Matanya menatap tajam ke sosok yang perlahan berjalan masuk. Douk yang besar dan perkasa di dalam tubuhnya meletus karena fluktuasi di dalam hatinya, membuat kursi yang dia duduki menjadi debu. Namun, dia benar-benar mengabaikan ini. Dia gemetar saat dia berdiri sementara matanya benar-benar menjadi sedikit lembab. Dia terus-menerus mengkhawatirkan Xiao Yan selama 2 tahun terakhir ini. Dia tidak pernah memiliki istri atau anak dalam hidupnya. Xiao Yan adalah orang yang paling dekat dengannya. Jika dia tahu bahwa meninggalkan alam api iblis saat itu akan memaksanya untuk mentolerir penantian yang menyakitkan hatinya ini, dia bahkan tidak akan ragu untuk tetap tinggal. Para eselon atas lainnya dari Sky Mansion merasa agak terkejut di hati mereka setelah melihat Yao Lao. Selama bertahun-tahun, Yao Lao hanya menunjukkan ketenangan seperti sumur kuno. Bahkan saat menghadapi makhluk raksasa seperti Hall of Souls, Yao Lao tidak mengungkapkan sedikit pun fluktuasi emosional. Ledakan emosional ini adalah pertama kalinya mereka tidak melihatnya tenang setelah bertahun-tahun.
Tubuh Xiao Yan bergoyang lembut di depan banyak pasang mata di aula besar. Setelah itu, dia muncul di depan Yao Lao. Dia memandang orang tua itu, yang begitu bersemangat hingga air matanya mulai menetes. Permintaan maaf muncul di hati Xiao Yan. Ketidakhadirannya selama 2 tahun membuat Yao Lao khawatir. "Guru, saya kembali." Beberapa emosi melonjak di dalam hati mereka berdua saat guru dan murid bertemu. Akhirnya, suara lembut keluar yang menyebabkan seseorang merasa sangat emosional. "Haha, baguslah kau kembali. Senang sekali kamu kembali." Yao Lao menyeka air matanya. Wajah tua itu, yang tegang selama 2 tahun terakhir, akhirnya menunjukkan senyuman. Tangannya yang keriput terus menepuk bahu Xiao Yan sambil mengulangi kata-kata yang sama berulang kali. "Haha, Yao tua, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa anak kecil ini tidak akan mengalami kehidupan yang sesingkat ini. Apakah kamu percaya padaku sekarang?" Leluhur Huo Yun tertawa. Dia menghela napas dalam-dalam setelah melihat Xiao Yan berhasil kembali. Anak kecil ini sepertinya memiliki kekuatan iblis yang menenangkan hati seseorang. Hatinya, yang telah menderita di bawah tekanan aula jiwa, segera rileks saat dia melihat Xiao Yan. "Haha, Ketua Aliansi Junior benar-benar tepat waktu. Anda dapat membantu meringankan beberapa tekanan yang dihadapi aliansi dengan keluar dari retret Anda. Jika kita berdua bergandengan tangan, kita harus bisa menahan kepala Hall of Souls." Tetua pertama dari menara pil kecil tertawa karena kegembiraan. Mengingat kekuatannya saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan kepala aula jiwa sendirian. Xiao Chen, yang duduk di sudut samar-samar tertawa kecil dan membuat pernyataan setelah kata-kata penatua pertama terdengar. Tetua pertama, Yao Lao, dan yang lainnya terkejut saat mendengar kata-kata ini. Mata mereka mengamati Xiao Yan dengan kaget. Xiao Chen adalah orang terkuat yang hadir. Karena dia telah mengucapkan kata-kata ini, tidak ada seorang pun di sini yang akan meragukannya. Kamu telah memurnikan api teratai pemurnian iblis?" Yao Lao adalah yang tercepat bereaksi. Dia terkejut sesaat sebelum tanpa sadar berseru. Beruntung, Xiao Yan menyeringai. "Ini, anak kecil ini." Leluhur Huo Yun dan yang lainnya menghirup udara sejuk setelah mendengar bahwa Xiao Yan tidak menyangkal klaim ini. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Sebagian besar dari mereka telah memasuki alam api iblis dan dengan jelas memahami betapa menakutkannya api teratai pemurnian iblis itu. Itu adalah keberadaan yang menakutkan yang bahkan leluhur dari menara pil tidak dapat mengungguli. Mereka semua mengira bahwa Xiao Yan sangat beruntung berhasil melarikan diri dari alam api iblis. Sejujurnya, tidak ada dari mereka yang pernah memikirkan masalah menundukkan api teratai pemurnian iblis ketika Xiao Yan muncul sebelumnya. Ini karena api teratai pemurnian iblis terlalu menakutkan. Tidak ada kekurangan ahli yang jauh lebih kuat dari Xiao Yan yang telah berusaha menaklukkannya selama ribuan tahun ini. Namun, semuanya kembali dengan kegagalan tanpa kecuali. "Bagus, haha, bagus." Yao Lao pulih setelah keterkejutan awalnya. Wajah lamanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Di mata banyak alkemis, api surgawi seperti api teratai pemurnian iblis adalah objek ilahi yang tidak dapat mereka harapkan untuk dijangkau. Tidak ada yang bisa menundukkan nyala api itu sejak Sain teratai pemurni iblis telah menundukkannya saat itu, namun Xiao Yan telah menciptakan keajaiban lain. Dengan api teratai pemurnian iblis, Yao Lao tidak ragu bahwa Xiao Yan akan mampu melawan kepala Hall of Souls sendirian tanpa dikalahkan. Dengan bantuan Ketua Aliansi Junior, kita harusnya bisa menghadapi serangan dari aula jiwa ini. Ini benar-benar hal yang menggembirakan. Tetua pertama tertawa. Sangat bagus bahwa Xiao Yan bisa berurusan dengan kepala aula jiwa sendirian. Dengan cara ini, dia akan bisa membebaskan tangan tetua pertama dan sangat mengurangi tekanan yang dihadapi aliansi. Haha, Ketua Aliansi Junior adalah berkah bagi aliansi. Banyak anggota eselon atas di dalam aula buru-buru tertawa dan berteriak dengan hormat. Meskipun kata-kata mereka membawa bobot dalam aliansi, mereka dengan jelas memahami di dalam hati mereka bahwa ada celah yang tak terukur antara mereka dan status Xiao Yan saat ini.
Aliansi Sky Menshan adalah sesuatu yang telah didirikan Xiao Yan. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk membuatnya. Meskipun Yao Lao adalah ketua aliansi, beberapa anggota inti yang sebenarnya, seperti leluhur Huo Yun, mengerti bahwa Yao Lao hanya membantu Xiao Yan mengelola faksi yang sangat besar ini. Seluruh aliansi sebenarnya milik satu orang dan orang itu adalah Xiao Yan. Xiao Yan tidak menunjukkan ekspresi dingin dan acuh tak acuh saat melihat wajah yang agak asing ini dipenuhi dengan kehangatan dan rasa hormat. Dia tersenyum mengobrol dengan semua orang, menyebabkan banyak individu yang biasanya sombong merasa tersanjung. Haha, masalah hari ini akan berakhir di sini. Semuanya, tolong kembalikan dan atur sendiri. Amati setiap aksi Hall of Souls. Karena mereka berencana untuk terlibat dalam pertempuran yang menentukan dengan kita akan menggunakan kenyataan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa aliansi saat ini tidak sedikit pun takut pada Hall of Souls. Dimengerti? Semua orang merasakan darah mereka mendidih di dalam hati mereka saat Yao Lao dengan penuh semangat berteriak tentang menerima pertempuran ini. Sudah terlalu banyak konflik antara kedua faksi selama 2 tahun terakhir. Perbedaan antara keduanya semakin besar, dan mereka tidak bisa lagi bertarung dengan kejam satu sama lain. Ini cocok dengan apa yang banyak orang pikirkan di dalam hati mereka karena pertempuran yang menentukan ini benar-benar akan menentukan penguasa dataran tengah. Pertarungan yang akan datang antara faksi lama, Hall of Souls, dan aliansi yang baru bangkit, aliansi Sky Menshan, akan membuat dataran tengah menjadi gempar. Setelah pertemuan di aula berakhir, Xiao Yan mengobrol dengan Yao Lao yang bersemangat tentang beberapa hal besar dan kecil yang telah terjadi di dalam Sky Menshan selama tahun-tahun ini. Setelah obrolan itu, dia kembali ke halamannya yang tenang, tempat yang sudah 2 tahun tidak dia datangi. Ayah! Teriakan akrab yang penuh kegembiraan segera terdengar setelah Xiao Yan memasuki halaman. Sosok yang tersenyum dengan cepat melesat ke arahnya dari jauh, membuat busur di udara. Haha, gadis kecil ini telah tumbuh cukup baik. Xiao Yan tersenyum saat dia mengulurkan tangannya dan dengan kuat memeluk sosok halus itu. Xiao dengan cepat mengungkapkan wajahnya yang bahagia dan lembut, menyebabkan hatinya tanpa sadar dipenuhi dengan kehangatan. Ini rumahnya. Terlepas dari bahaya yang dia alami, dia akan bisa dengan cepat menghilangkan rasa lelah di hatinya setelah pulang. Dia telah menunggu dengan sabar setelah mendengar bahwa kamu telah kembali. Suara hangat dan lembut muncul di depan Xiao Yan saat dia dengan penuh kasih memeluk Xiao. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat dokter peri kecil mengenakan jubah resmi. Dia menatapnya sambil tersenyum. Dia memancarkan lebih banyak kehangatan dibanding 2 tahun lalu. Kelembutan yang dia pancarkan meresap ke dalam hati seseorang, menyebabkan seseorang merasakan efek candu yang berlebih. Kamu telah menjadi Dou Sheng. Xiao Yan terus memeluk Xiao sambil menatap dokter peri kecil dan bertanya sambil tersenyum. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan 1 bintang Dou Sheng miliknya. Dia telah menembus penghalang itu dalam 2 tahun, melompat melewati kelas Ban Sheng untuk mencapai bintang pertama dari kelas Dou Sheng. Kecepatan ini cukup mengesankan. Ini semua berkat setetes darah esensi iblis suci, dokter peri kecil menyeringai. Dia melihat mata Xiao Yan yang menyapu dan tanpa sadar tertawa. Cai Lin belum keluar sejak dia memasuki mata air musim semi yang tenang saat itu. Namun, Anda tidak perlu khawatir. King Lin dan aku pergi ke wilayah suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang sesekali. Dia seharusnya bertemu dengan pertemuan yang beruntung di dasar mata air. Kita bisa merasakan auranya, tapi kita tidak bisa memasuki dasar mata air. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah setelah mendengar berita ini. Jika seseorang menghitung waktunya, bukankah itu berarti Cai Lin telah tinggal di dasar mata air selama hampir 3 tahun? Dia juga pernah berada di dekat dasar mata air, tapi dia tidak merasakan ada yang salah. Mungkinkah dia berada di wilayah yang lebih dalam? Xiao Yan mengerutkan kening. 9 mata air yang tenang terhubung ke kedalaman bumi. Kekuatan gelap dan dingin di kedalaman itu adalah tempat yang bahkan membuatnya takut. Jika dia benar-benar mengalami pertemuan yang beruntung, dia hanya bisa memikirkan wilayah itu. Sebagai 7 warna surga menelan Pithon, tetap berhubungan dengan energi yang sangat gelap itu mungkin benar-benar merupakan pertemuan yang beruntung.
Sepertinya aku harus bergegas ke suku Pithon 9 Tanah Dalam yang tenang setelah menyelesaikan masalah aliansi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia sementara menekan kekhawatiran di dalam hatinya. Saat ini, yang paling penting adalah menyelesaikan masalah Hall of Souls.